mengelola kebun kelapa pandan wangi di Thailand dibangun dengan baik. Sistem parit dibuat rapi, hingga menjamin ketersediaan air. Pada saat panen, buah kelapa pun dijatuhkan ke air, sehingga utuh dan tidak pecah, serta juga dapat memudahkan pengangkutan. Bibit yang digunakan pun yang unggul dan tersertifikasi, sehingga buahnya pun jadi seragam, baik bentuk maupun ukuran. Menyasar harga premium, kebun kelapa pandan wangi di Thailand disertifikasi organik. Kelapa muda dari Thailand disebut memiliki kualitas dan rasa yang tak ada duanya. Mengapa demikian? Banyak negara menjadi produsen kelapa terbesar, termasuk negara kita Indonesia, tetapi nyatanya, jumlah itu tidak begitu menentukan kualitas dan rasa dari kelapa. Dari sekian banyak negara produsen kelapa, ternyata kalah dengan kelapa Thailand. Lebih banyak kelapa yang diekspor dari Thailand dibandingkan dengan negara lain. Kelapa muda Thailand memang terkenal sebagai kelapa terbaik di dunia. Varietas yang paling umum ditanam di Thailand disebut Nam Hong, yang artinya, air harum. Nama kelapa Nam Hong Thailand memang sesuai dengan deskripsi kelapa itu sendiri. Kelapa muda Thailand memiliki aroma harum, lembut, dengan air kelapa yang manis segar. Itu semua didapatkan karena proses yang dilakukan pada kelapa. Kelapa muda Thailand dipetik antara 28-32 hari, ketika rasa manis dan kepadatan nutrisi sudah mencapai puncaknya. Banyak petani kecil yang telah menanam kelapa dari generasi ke generasi, sehingga mereka sudah mengetahui kualitas kelapa hanya dengan melihatnya. Di Thailand kelapa muda mereka ekspor. Kelapa dikupas segi 5 pada bagian tengahnya, bagian pangkal buah rata, dan ujungnya meruncing. Di Thailand kelapa muda memang disajikan dengan kupasan seperti ini. Yang menjadi masalah, kelapa muda setelah dikupas, antara 1 minggu sampai dengan 1 bulan, irisan sabut yang disisakan pada tempurung akan menjadi coklat, bahkan, beberapa bertitik-titik hitam, sementara kelapa muda Thailand, bekas irisannya tetap putih dan mulus. Perlu kalian ketahui, sabut kelapa pandan wangi Thailand juga akan menjadi coklat, bahkan menghitam setelah dikupas, terlebih kalau pengupasannya menggunakan pisau biasa, bukan pisau anti karat. Perubahan warna ini disebabkan oleh proses oksidasi dan pembusukan oleh kapang serta bakteri. Di Thailand, irisan sabut kelapa muda ini bisa tetap putih meskipun disimpan lama, ini dikarenakan diberi treatment khusus. Setelah dikupas dengan pisau anti karat, kelapa muda di Thailand langsung dicelupkan ke dalam larutan sodium hipoklorit, atau yang sering disebut sodium klorat. Terkadang juga digunakan kalsium hipoklorit. Sodium hipoklorit dan kalsium hipoklorit, dikenal sebagai klorin. Konsentrasi larutan untuk memutihkan sabut kelapa muda, sekitar 5%. Proses ini disebut bleaching, yang juga digunakan dalam industri tekstil, kertas, tepung dan produk industri lainnya. Klorin berupa kristal atau larutan, bisa dibeli di toko-toko kimia atau apotik besar. Klorin dalam kemasan, adalah bahan pemutih pakaian yang banyak dijual di toko dan warung. Bleaching berfungsi mencegah oksidasi, hingga irisan sabut tidak menjadi coklat. Selain itu, klorin juga akan membunuh kapang, bakteri, dan kuman patogen, hingga bekas irisan kelapa muda itu tidak akan membusuk dan menjadi hitam. Klorin dalam konsentrasi sekitar 5%, tidak membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi air kelapa muda tersebut. Kelapa muda Thailand, disebut kelapa pandan, karena air kelapanya beraroma pandan. Di Indonesia pun ada jenis kelapa yang seperti ini, hanya di Thailand sudah dikembangkan massal, sedangkan di negeri kita tidak terurus. Bagaimana? Apakah di tempat kalian tinggal juga ada jenis kelapa pandan seperti ini?